Oke guys, kali ini saya akan berikan sedikit pengalaman nih buat kalian yang mau mutasi dan balik nama kendaraan ya, antar provinsi. Jadi tentunya biar enak bayar pajak gitu kan. Ini misalkan saya ini lagi di Samsat Jakarta Utara. Jadi nanti untuk prosesnya saya akan berikan langkah-langkahnya di belakang ya. Tapi yang jelas pertama, kalau mau balik nama kemudian mutasi ya, itu pokoknya berkas-berkasnya harus lengkap. Nah saya ini karena mobilnya itu Jakarta Utara, jadi saya ke Gunung Sari, Samsat Gunung Sari. Usahakan datang paling pagi ya, karena akan ramai. Kemudian apa yang harus dilakuin? Yang pertama itu Anda itu harus ke cek fisik dulu. Nanti masuk ke parkiran ya, kemudian kalau bingung tanya, karena pasti bingung karena tidak ada papan arah yang begitu jelas ya. Ada, cuman kan di beberapa spot aja ditanya. Kemudian nanti masuk ke bagian cek fisik. Jangan parkir mobil dulu atau motor ya, jangan parkir dulu, masuk ke belakang. Ini di Jakarta Utara ya, jadi ada dua, ada Jakarta Utara, ada Jakarta Pusat di sini tuh. Masuk ke belakang, kemudian Jakarta Utara itu di sebelah kiri, nanti gedungnya yang Jakarta Pusat kanan. Nah kalau saya kan Jakarta Utara, jadi daftar dulu ya, kemudian menyerahkan STNK, BPKB gitu kan, bilang mau apa, mau mutasi sama balik nama gitu kan. Saya ini mau mutasi ke Majalengka, Jawa Barat ya. Jadi nanti di sana diberikan formnya, kemudian minta gosok ya, diminta untuk gosok itunya, rangka mesin. Nah ini paling ada petugas ya, bayar seikhlas aja lah buat hitung-hitung infak gitu ya, sebetulnya gratis sih gitu kan, jadi bayar aja. Nah di sana kemudian berkasnya dibalikin lagi tuh ke gedung tadi ya, baru mobilnya diparkir, mobil parkir, kemudian menunggu berkasnya tadi untuk permohonan mutasi dan balik nama ya. Habis itu dipanggil kan, si nomor rangka, nomor mesinnya udah ada, kemudian ada formnya. Nah kalian harus menyiapkan berkas-berkasnya komplit, kalau nggak akan bingung bolak-balik. Kayak pertama kali saya juga bolak-balik. Apa yang harus dibutuhin? Yang pertama itu BPKB asli ya, SNK asli, KTP pemilik baru ya, yang KTP pemilik lama nggak usah. Kemudian kwitansi pembelian. Nah ini kwitansi ini bukan kwitansi dari dealer ya, jadi dibikin lagi ternyata. Wah luar biasa, pokoknya kalau di sini itu nanti ujung-ujungnya ada macam-macam hal-hal deh yang baru gitu diminta gitu. Jadi kalau STNK, fotokopi BPKB itu udah pasti, itu pokoknya 10.000 deh kalau di sini ya. Itu ada berderet nanti ya, tukang fotokopian itu. Kemudian bayarnya 10.000. Nah untuk kwitansi itu bayarnya bikin kwitansi biasa, sama ada materinya gitu kan, bahwa telah dijual mobil itu dari si A ke saya misalkan gitu. Itu 18.000. Nah mendingan kalian bikin sendiri di rumah aja ya. Kalian kalau punya kwitansi, print aja, kan banyak tuh di internet ya, jangan kayak saya di print pakai materai, kalau enggak materai yang udah pernah dipakai dicopot aja gitu ya, tanya tinggal sesuaikan ya, biar ngirit misalkan. Bikin kwitansi sendiri, jangan di sini bayarnya 18.000 gitu. Jadi bikin sendiri ya, padahal saya kira kwitansi yang asli dari dealer gitu kan, ternyata ada lagi khusus kwitansi pribadi aja katanya. Nah itu saya sudah naik ke gedung 2, balik lagi ke bawah, udah lantai 2, 5, 1 berapa kali ya, bolak-balik. Intinya yang takut ketinggalan tuh kwitansi pribadi penjualan, bikin sendiri di rumah bikin ya, download aja di internet itunya, kwitansinya gitu, pakai materai. Habis itu kan nanti formnya lengkap ya, jangan lupa juga bawa pulpen sendiri biar nanti nggak pusing. Di atas tuh nggak ada pulpen ya, ingat pulpen bawa sendiri, nanti ngisi form sendiri tuh, nama, nomor rangka, nomor mesin tuh ngisi sendiri ya. Jangan sampai nggak bawa pulpen nih, bawa pulpen dari rumah ya. Habis itu nanti kan fotokopi lengkap tuh, BPKB nya, fotokopi kita ya, KTP, kemudian STNK, kwitansi jual beli gitu kan. Nah kalian masuk ke gedung Samsat Jakarta Utara ya. Lantai mana? Lantai 2 ya.
Lantai 2 saya naik tangga aja karena liftnya crowded banget ya, naik tangga. Nah kemudian kalian datang kemana? Daftar ke bagian mutasi di pojok kalau dari arah bawah sih sebelah kiri ya. Kemudian nanti di pojok itu ada tanya aja loket mutasi ya, bilang mau mutasi sama balik nama. Nah habis itu apa? Habis itu nanti kalian dikasih lagi form buat fisikal, itu data fisikal cek kendaraan tanpa BPKB gitu kan. Nah dari sana kemana? Dari sana itu nanti kalian akan diminta lagi pindah ke loket khusus gitu ya. Nah, nggak tahu dah, pokoknya ada loket khusus gitu ya untuk berkas-berkasnya dicek atau apa, dibikinin apa ya buat pengalihan gitu. Nah habis itu nanti kalian dari loket khusus itu akan diarahkan lagi ke lantai 5 bro. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 2 kan ke loket mutasi ya. Kemudian habis itu ke lantai 5. Lantai 5 itu untuk bikin ya itu tadi nggak tahu lah form apa ya, buat fisikal kendaraan dan menyerahkan BPKB dan lain-lain gitu ya. Nggak tahu dicek apa untuk pindah, pokoknya pindah domisili sini mobil gitu kan gitu. Jadi habis itu ditunggu aja sebentar gitu ya. Kemudian dari sana dipanggil, udah ACC, disuruh balik lagi ke bawah ke lantai 2. Lantai 2 itu mana loket mutasi. Nah di loket mutasi itu ini terakhir ya, jadi nanti kalian tuh dapet surat tanda kayak gini. Ini surat ya kayak gini lah ya, surat tanda apa ini, bukti pembayaran permohonan mutasi kendaraan bermotor keluar daerah kan. Saya kan ke Majalengka ya, bayarnya mobil tuh 250.000, tapi kalau motor 150.000, lumayan ya. Dan nanti dikasih nomor kontaknya, ini mutasi luar daerah ini ke Majalengka ya, ada nomor HP kontaknya, katanya ditunggu 1 bulan atau 1,5 bulan, lumayan tuh. Jadi STNK saya udah nggak ada, BPKB-nya tinggal udah di sini diproses. Jadi menunggu 1 bulan sampai 1,5 bulan, kita nggak tahu ya itu berapa lama ya. Makanya ada kontak WA-nya. Kita lihat aja nanti gimana cepat prosesnya. Katanya kalau sudah dikontak datang lagi ke sini, ke Samsat Jakarta Utara untuk mendapatkan form apa lagi ya. Kemudian nanti baru ke Majalengka untuk proses pembuatan STNK, BPKB dan plat baru gitu. Nanti bayar pajak itu di sana di tempat yang baru ya. Karena KTP saya KTP sana Majalengka. Jadi itu prosesnya lumayan, masih ya gitu ya. Cepat tapi untuk tidak bisa selesai sehari gitu. Jadi memang perlu ya bisa berbulan-bulan gitu ya. Mungkin ini masih menjadi problem di Indonesia, di mana untuk mempercepat proses pindah-pindah dokumen kendaraan ya, karena kan kita mobilitas kerjanya kan sekarang itu kan sangat tinggi ya. Dan kalaupun yang wira swasta atau yang bukan pekerja formal sih bisa fleksibel ya gitu. Nah, tapi ini tentunya kedepannya mudah-mudahan ada inovasi lagi ya supaya lebih cepat gitu. Dan kita lihat aja nanti ya. Oke kan, itu aja jadi yang bisa saya sampaikan. Untuk urutannya nanti lihat aja di sini ya. Saya coba bikin deskripsinya biar kalian paham dan nanti nggak terlalu ribet bolak-balik gitu ya. Oke, alurnya saya akan bikin ya. Jangan lupa untuk subscribe dan share ya. Semoga proses mutasinya balik namanya kalian lancar. Oke, jadi ini untuk balik nama dan mutasi antar provinsi, berarti antar provinsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke sobat, kita akan lihat nih ya, saya berikan bagaimana tadi rincian berkas-berkas yang wajib kalian persiapkan kalau mau mutasi atau dan balik nama STNK ya dan BPKB. Nih, yang pertama harus ada BPKB-nya asli dan fotokopinya. Kemudian asli STNK-nya juga, fotokopinya, KTP pemilik baru ya, KTP Anda berarti kan, bukan KTP yang punya lama. Asli fotokopi, asli dan fotokopi faktur penjualan ini ya biasanya ada di BPKB-nya. Kemudian asli dan fotokopi cek fisik ini nanti di Samsatnya.
Nah, ini kwitansi pembelian mobil yang dibuat sendiri pakai materai 10.000. 10.000. Ini bisa dibuat sendiri di rumah. Kalau punya kwitansi, sisa dagang, ataupun download aja di internet, bikin sendiri. Jadi bukan kwitansi dari dealer. Dijamin gak dipakai. Ya, daripada bayar 18.000 nanti di sana, mendingan di rumah aja. Lumayan hemat 20.000 buat ngopi kan di sana, gitu ya. Jadi ini persiapkan. Ya. Kalaupun malas, ya minimal ini ya dari 1 sampai 5 itu bisa di sana. Itu paling 10.000. Nah, ini yang kwitansinya ini di rumah aja ini. Bikin sendiri ya. Nih, lumayan hemat 10.000. Oke. Terus gimana mapnya ini? Ini saya berikan rincian ini di Samsat Jakarta ya. Jadi memang Samsat Gunung Sahari itu melayani yang Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Gitu ya, yang dekat itu apa? Ancol itu ya. Oke. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian masukkan lewat gerbang utama sini ya. Lewat gerbang utama, kemudian ke belakang nih. Kalau saya pakai mobil ke belakang, terus saya ke belakang. Nah, ini kan parkiran nih. Ini parkiran, kalian terus ke belakang, ini pintu keluarnya. Terus ke sini. Nah, terus belok sini. Nah, ini di sini. Ini cek fisik di sini. Kalian antri cek fisik di sini. Yang gedung A yang sebelah kanan itu untuk Jakarta Pusat, kalau platnya atau BPKB-nya Jakarta Pusat. Nah, yang B ini yang Jakarta Utara. Saya di sini di B karena platnya Jakarta Utara. Daftar dulu, mobilnya diparkir di dalam. Jangan diparkir di sini, jangan ya. Langsung aja. Kemudian mohon itunya, belangkonya gitu ke petugasnya. Mau balik nama, mutasi. Setelah itu nanti diberikan checklistannya, dikasihkan ke petugas yang buat gosok nomor mesin, nomor rangka. Ya kasih aja lah goceng atau 10.000 gitu kan. Amal gitu ya. Nah, habis itu nanti dibalikin lagi ke sini berkasnya, gedung B. Nah, kemudian di stempel tuh, stempel untuk pindah daerah gitu ya, pindah daerah kalau untuk mutasi. Habis itu kemana? Habis itu beres. Di sini ada gedung fotokopi ya, di sebelah sini lorong ini. Tapi parkir mobilnya parkir ke sini ya, balik lagi. Nah, kemarin saya parkirkan di sini, parkirnya di sini aja. Sebetulnya boleh parkir di luar kalau mau murah ya, 2.000 di luar sini. Keluar dulu tapi saya malas, sudah aja di dalam di sini. Ya. Nah, kemudian kembali saya karena kemarin bekas-bekasnya nggak lengkap, jadi di fotokopi dulu di sini lorong ini. Ya, dari mulai semuanya tuh 30.000 ya, dari mulai kwitansi dan macam-macamnya, embel-embelnya. Habis itu fotokopi, kemudian masuk ke gedung ini. Nah, ini gedung utamanya di sini. Biasa pakai masker ya, cek suhu dan lain-lain. Di sini lantai 2 dulu, kamu ke lantai 2 ya, minta mutasi ke loket mutasi tadi ya. Habis itu ngisi belangkonya ya, ada nama mesin, nama mobil, nomor mesin sesuai apa STNK. Nah, kalian pokoknya bawa pulpen sendiri, ingat ya, bawa pulpen sendiri, jangan sampai nggak bawa, repot nanti. Ya, habis itu nanti ke lantai 5 nyerahin berkas fisiknya, kemudian nanti balik lagi ke lantai 2. Habis itu bayar yang 250.000 itu untuk permohonan mutasi. Ditunggu nanti 1 sampai 1,5 bulan kalau saya. Nanti di WA atau apa gitu ya, akan diminta datang lagi ke Samsat untuk membawa dokumen untuk diserahin ke Samsat tujuan saya di Jawa Barat, di Kabupaten Majalengka gitu. Nah, itu jadi alurnya seperti itu ya teman-teman. Ini untuk Jakarta Utara dan Jakarta Pusat juga bisa. Silakan aja datang ke Samsat. Usahakan pagi-pagi biar nggak terlalu crowded ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya update terus konten-konten di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.